visi misi OSIS itu apa. Mau ngadain sebuah event tapi itu nggak ada dana. Bekal apa yang kamu punya sehingga mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Gimana caranya bersikap sebagai waketos ataupun ketos yang baik dan bijaksana? Program kerja untuk kewirausahaan yang menarik anggota OSIS untuk mengikutinya biar nggak bosenin. Apa yang dilakukan setelah event OSIS? Kak, jadi ketos itu enak atau enggak? Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Aransa Reina, biasa dipanggil Aransa ataupun Ara. Siswa janji aku ini udah lama banget dari bulan Desember ya, ketunda-tunda mulu, yaitu buat Q&A mengenai OSIS. Nah, ini udah beberapa pertanyaan udah aku list gitu, jadi tinggal aku jawab-jawabin aja. Pertama, visi misi OSIS itu apa? Sebenarnya visi misi OSIS itu sendiri, visi kan tujuan, misi itu adalah cara mencapai tujuan yang dimana nantinya itu bakal kamu pakai ketika kamu jadi OSIS. Nah, otomatis ketika kamu mau jadi OSIS, tujuan kamu apa gitu di OSIS. Nah, kedua, misi kamu, cara mencapai tujuan itu tuh gimana. Nah, contohnya visi kamu adalah menjadikan siswa-siswi berakhlak mulia. Nah, misinya itu adalah mengadakan kajian-kajian Islam, juga mengenai budi pekerti dan lain sebagainya kayak gitu. Contohnya beberapa referensi di playlistnya visi misi TikTok aku. Apa yang dilakukan setelah event OSIS? Nah, sebenarnya kalau misalkan setelah event OSIS itu adalah evaluasi, yang dimana evaluasi ini sebenarnya penting, dan sebenarnya ada banyak orang yang takut gitu akan evaluasi gitu ya setelah ada event. Padahal setelah ada event itu evaluasi itu penting, karena kayak buat nanti ke depannya itu OSIS itu mau kayak gimana acaranya, apa sih kekurangan event tersebut, jadinya buat ke depannya lah pokoknya lebih baik acaranya gitu. Gimana caranya bersikap sebagai waketos ataupun ketos yang baik dan bijaksana? Nah, yang pertama adalah dimana ketos dan waketos ini mendengarkan seluruh aspirasi ataupun keinginan dari siswa-siswi. Kebanyakan ada beberapa orang tuh sebagai ketos itu tidak mau mendengarkan, kayak baperan, terus juga nggak kalau setiap ada masukan ataupun kayak event-event gitu kayak tutup kuping gitu kan, selalu bilang kayak langsung nolak. Eventnya susah dilaksanain, gak usah gitu, dananya sulit gitu. Langsung ketika ada orang yang memberikan saran itu yang mengenai event, jangan langsung ditolak, tapi terima dulu aja gitu. Makasih ya udah ngasih pendapat ataupun saran mengenai event tersebut, mengenai kinerja gue gitu. Makasih, ini bilang makasih dulu aja. Kedua adalah kamu tuh tidak main circle, artinya kamu tuh ketua OSIS nih, kamu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, tapi kamu malah buat circle di organisasi OSIS kamu. Itu salah banget. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Kak, jadi ketos itu enak atau enggak? Jawabannya ada enak gak enaknya. Dan dimana kalau misalnya di ketos itu kamu diberi tanggung jawab lebih ketika nanti nih misalkan ada siswa-siswinya ataupun ada pengurus OSISnya yang bermasalah, itu kan pasti tanya ketosnya gimana sih tuh, tapi dipandang gitu loh sebagai ketua, berarti kamu bisa bertanggung jawab, kamu dipercayai, kamu bisa di public speaking dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya ketua OSIS ini adalah pengalaman juga dimana kamu bisa mengetahui banyak karakter orang-orangnya, memanajemen waktu, kamu juga tahu tentang organisasi dan lain sebagainya. Ketika kamu udah dikasih amanah nih sebagai ketua OSIS, itu bekerja dan juga kamu banyak belajar aja gitu sebagai ketua OSIS, dan jangan lupa selalu terima kritikan. Nah, jangan ketika kamu terima kritikan malah kamu jadi baper. Program kerja untuk kewirausahaan yang menarik anggota OSIS untuk mengikutinya biar nggak bosenin. Sebenarnya di mana kok waktu pas aku SMP dan juga SMK ada namanya Segbit Kewirausahaan, itu di Segbit 6, yang dimana Segbit 6 ini tugasnya adalah kayak jualan gitu. Jualan itu bisa kayak jualan di Instagram, kayak contohnya misalkan kalau sekarang kan lagi zamannya bisnis online ya. Nah, tergantung nih target pasar kamu kan siswa-siswi yang beli. Nah, itu gimana cara nariknya gitu, mereka suka apa, contohnya mereka lagi suka baju, thrift baju, itu juga bisa. Satu online shop, namanya online shopnya OSIS. Nah, gimana nanti ketika dapat keuntungan, itu bisa untungnya itu buat event-event OSIS kayak gitu. Program kerja kewirausahaan ini bisa kamu buat kayak seminar-seminar, kamu bisa ngundang kayak orang-orang yang ahli atau pembisnis gitu, dan kamu ya udah tinggal gimana kamu caranya menarik audiensnya. Nah, contohnya kayak misalkan kan sekarang udah ada yang kayak TikTok, udah ada YouTube, udah ada Instagram. Nah, kamu harus tahu tuh di situ bahwa ada nih kayak misalkan seminar mengenai kewirausahaan. Nah, jadi tuh ada juga yang pertanyaan tentang Kak, gimana ya mau ngadain sebuah event tapi tuh nggak ada dana. Nah, sebenarnya teman-teman, dari Segbit 1 sampai 10 itu tuh sebenarnya bisa
kayak kalian tuh memanfaatkan media sosial gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan segmen satu tentang agama, dimana mau ngadain nih kayak lomba-lomba keagamaan tuh sulit. Nah itu sebenarnya kamu bisa kayak buat kayak seminar itu kayak kajian Islami yang kamu tuh mungkin butuh uang ya kalau misalkan manggil ustadz dari luar, tapi kamu bisa memanfaatkan yaitu adalah guru agama kamu gitu kan. Jadi gimana guru agama kamu tuh memberikan kasih kajian gitu ya tentang apa sih, tentang tema-tema yang lagi sekarang ini, misalkan Isra Mi'raj, tentang Maulid Nabi gitu. Terus kedua kayak misalkan di segmen 4 tentang pendidikan akademik dan non akademik. Nah dimana di akademik dan non akademik ini bisa banget kayak buat kayak poster tentang gitu ya, pencerdasan mengenai apa sih contohnya yang lagi hangat topik-topik yang sekarang. Terus tentang pelajaran juga bisa di segmen 7 misalkan contoh tentang olahraga. Nah kamu bisa buat nih di TikTok atau nggak di Instagram OSIS mengenai olahraga apa gitu yang bisa dilakukan di rumah, itu juga bisa. Nah jadi sebenarnya banyak program kerja yang bisa dilaksanakan tanpa biaya gitu teman-teman. Jangan mempersulit hidup, manfaatkanlah media sosial. Kalaupun mau adain sebuah event, kalau kataku adalah buatlah bisnis online dalam OSIS. Terus kedua, adain uang kas itu. Bekal apa yang kamu punya sehingga mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Sebenarnya di sini adalah rasa percaya diri dan rasa mampu untuk menjadi seorang ketua OSIS. Contohnya punya ilmu. Di ketua itu nggak sembarangan, dan mungkin ada beberapa orang yang tiba-tiba ditunjuk gitu ya di OSISnya kayak kamu jadi ketua OSIS ya gitu. Nah tapi secara umum, secara garis besar, dimana jadi ketua itu nggak mudah gitu. Perlu ilmu, perlu sabar, perlu rasa kepemimpinan. Aku pernah nonton sebuah video di mana rasa kepemimpinan itu gak dimiliki semua orang gitu. Jadi kalian yang mau jadi pemimpin, saya memiliki ilmunya gitu. Contohnya kayak gimana, bisa public speaking, saya adalah orang yang bertanggung jawab, saya adalah orang yang bisa memanajemen orang, dan saya tidak orang yang baperan gitu ketika saya dikritik kayak gitu. Jadi dalam kalau kamu mau jadi seorang pemimpin itu nggak asal-asal yang kayak udah gue jadi ketua gitu. Iya sih, kamu dapat pengalaman setelah itu, kamu jadi belajar. Tapi memang ketika kamu jadi ketua itu kamu juga harus belajar, paham nggak sih? Bukan setelah kamu jadi ketua kamu baru yang kayak oh gue punya pelajaran tapi yang kemarin aja gitu, yang udah karena gue udah ngelewatin. Tapi ketika kamu jadi ketua, ketika kamu sedang ngejalanin itu, kamu sembari belajar gitu ya. Udah segitu aja dulu yang bakal aku jawabin. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan untuk nextnya kira-kira aku bakal bahas apa tentang OSIS ataupun tentang SNMPTN SMK, bisa request di kolom komentar. Bye bye.